Kasus COVID-19 harian di Indonesia kembali tembus lebih dari 1.000 kasus dalam satu hari. Pada 15 Juni kemarin tercatat ada 1.242 kasus secara nasional di Indonesia. Jakarta masih menjadi provinsi penyumbang kasus harian terbanyak, yaitu mencapai 730 kasus pada hari Rabu kemarin. Dan angka ini menjadi yang tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Dengan tambahan ini, maka kasus aktif di ibu kota mencapai lebih dari 3.200 orang dan persentase positivity rate-nya berada di angka 5,7% atau sudah masuk dalam kategori tidak aman jika kita mengacu kepada kriteria yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO yang seharusnya berada di bawah angka 5%. Dengan meningkatnya kurva kasus positif COVID-19 di Indonesia juga diikuti dengan bertambahnya jumlah keterisian tempat tidur di 140 rumah sakit rujukan yang ada di DKI Jakarta. Data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada tanggal 16 Juni mencatat bahwa saat ini ada 248 pasien yang tengah dilakukan isolasi dari total 3.865 tempat tidur yang disiapkan. Sementara itu untuk tingkat keterisian tempat tidur di ruangan ICU saat ini sudah mencapai 7% dari total 622 bed yang disediakan. Di RSPI Sulianti Saroso tempat saya melaporkan saat ini ada 6 pasien yang tengah dilakukan isolasi. Meski demikian belum diketahui secara spesifik varian apa yang memapari pasien-pasien yang tengah dilakukan perawatan tersebut. Sementara di RSDC Wisma Atlet Kemayoran tercatat ada tambahan 13 orang pasien pada Kamis pagi sehingga total saat ini ada 63 pasien yang dilakukan perawatan di 2 tower RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Peningkatan angka kasus infeksi COVID-19 di Indonesia menurut epidemiolog dari Griffith University Australia Diki Budiman menyebutkan tak lepas dari sudah terdeteksinya 20 kasus subvarian Omicron BA.4 dan juga BA.5 yang ia sebut memiliki kriteria atau karakter yang lebih cepat menular. Meski demikian, gejalanya termasuk dalam kategori yang ringan. Berikut keterangan selengkapnya dari Dr. Diki Budiman. Konteks Indonesia, kita bisa memprediksi dan tidak usah kaget kalau terjadi peningkatan kasus infeksi. Karena ini memang karakter yang dibawa oleh BA4, BA5. Namun hal yang harus dan juga kita lakukan adalah memitigasinya supaya peningkatan kasus atau terjadinya infeksi ini tidak mengarah pada kelompok yang rawan. Karena ketika mengarah pada kelompok seperti lansia, komorbid, atau anak khususnya di bawah 3 tahun, ini bisa berisiko tinggi dan bisa mengalami fatalitas. Kementerian Kesehatan menyebutkan saat ini ada 12 kasus subvarian Omicron BA.4 dan juga BA.5 dan 20 kasus tersebut tersebar di sejumlah daerah. 4 kasus merupakan transmisi lokal terdeteksi di DKI Jakarta, 1 kasus transmisi lokal pula terdeteksi di Provinsi Banten, dan ada 3 imported case dari warga negara asing yang mengikuti pertemuan di Provinsi Bali pada akhir Mei lalu, dan yang terbanyak terdeteksi ada di wilayah Jawa Barat sebanyak 12 kasus. Menurut keterangan dari Ketua Pokja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Erlina Burhan beberapa hari yang lalu menyebutkan bahwa gejala yang ditunjukkan oleh pasien subvarian Omicron BA.4 maupun BA.5 mulai dari demam, batuk dan pilek, sakit tenggorokan, mual, pusing, dan juga lemas. Sementara ada 1 pasien wanita berusia 20 tahunan di Jakarta yang terlihat ada gejala sesak nafas, namun belum diketahui apakah sesak nafas tersebut merupakan imbas atau efek dari replikasi subvarian Omicron BA.5 atau merupakan dampak dari komorbid yang diderita pasien sebelumnya. Sementara itu, sebagian besar pasien menunjukkan asimptomatik atau tanpa gejala. Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.